Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tujuan utama kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar kita menikmatin kekayaan dan berkat Tuhan di muka bumi ini. Justru kita harusnya bisa dipercaya mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mau harta, keuangan, atau kelimpahan, atau apapun namanya yang Tuhan percayakan sama hidup kita, harusnya kita bisa kelola dengan baik. Bukan karena kita udah diberkati, karena kita udah berhidup berkelimpahan, karena kita menikmatin semua berkat yang Tuhan berikan, bahkan kita tidak kekurangan, sehingga harta itu menjadi penghiburan kita. Yang tetap menjadi yang utama dan terutama harusnya Tuhan dalam kehidupan kita, bukan kekayaan dan harta kita. Bukan semua aset yang kita miliki, deposito yang kita punyai, tetapi Tuhan harus tetap menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Di Lukas pasal yang ke-6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Kekayaan bukan yang menjadi utama dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan harus menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Banyak orang karena sudah hidup berkecukupan sehingga dia tidak perlu Tuhan, tidak butuh Tuhan. Itu yang menjadi kesalahan. Justru karena kita diberkati, semakin kita menikmatin kelimpahan, harusnya kita bisa dipercaya mengelola kelimpahan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang terjebak ketika dia sedang menikmati kelimpahan. Dia lupa harusnya Tuhan yang jadi utama dan terutama, tetapi kekayaannya yang menjadi sumbernya, yang menjadi penghiburannya, bukan lagi Roh Kudus, bukan lagi pribadi Tuhan, bukan lagi kebenaran firman Tuhan. Tidak heran Alkitab katakan, lebih susah orang kaya masuk dalam kerajaan Allah daripada unta masuk dalam lubang jarum. Kenapa? Karena harta sudah menjadi tuannya. Karena harta sudah nempel di dalam hatinya. Kita akan lihat di Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kesengsaraan dan yang akan menimpa kamu. Kenapa orang kaya ini menimpa kesengsaraan? Karena hartanya menjadi sumbernya, hartanya menjadi pengharapannya. Loh, boleh kaya nggak Pak jadi anak Tuhan? Boleh, harusnya anak Tuhan semakin diberkati. Tetapi harta bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Kenapa kok sampai Tuhan ngomong seperti ini? Ini peringatan, warning sekali. Karena percuma kita ngumpulin harta di bumi, tapi ujungnya ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri akan membongkarnya. Yang kita kumpulkan adalah harta surgawi. Tetapi selama kita tinggal di bumi, kita juga harus memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Semakin kita bisa dipercaya mengelola harta Tuhan, harusnya Tuhan akan tambahkan. Tapi kalau kita ini nggak bisa mengelola harta yang Tuhan percayakan sama kita, ya bagaimana Tuhan bisa percayakan berkat itu? Apalagi banyak orang ketika masih susah cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, luar biasa hidup setia dengan Tuhan. Ternyata ketika dia diberkati, dia lupa semuanya. Sudah tidak setia dengan pasangan hidupnya. Dia mulai cari perempuan lain atau cari laki lain. Dia nggak peduli dengan Tuhan, dia nggak peduli dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Yang penting dia menikmatin semua kekayaan. Itu yang tidak benar. Makanya orang-orang yang model kayak begini ini, biasanya kalau ikut di dalam gereja, terlibat dalam gereja, dia ingin ngatur gereja karena merasa memberi persembahan yang gede. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, semua harta yang Tuhan percayakan sama kita, kekayaan yang Tuhan percayakan sama kita, itu ada tanggung jawab di dalamnya. Ada bagian yang kita bisa nikmatin, ada bagian yang harus kita tabur untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena setiap rupiah, setiap uang yang kita terima, ada rencana Tuhan di dalamnya. Yang jadi masalahnya kalau orang sudah terima berkat, lupa daratan, lupa lautan. Kalau orang kaya terlibat dalam pelayanan di gereja, coba dia ngatur pendetanya, ngatur gembalanya, dia pikir dia memberi persembahan besar. Dengerin baik-baik. Kalau engkau diberkati dan engkau memang diurapi dalam kelimpahan dan anugerah Tuhan berkelimpahan dalam hidupmu, jangan coba ikut ngatur pelayanan di dalam gereja. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, hanya bikin trouble, hanya bikin masalah. Saya lihat banyak sekali orang kaya ketika memberi persembahan di dalam gereja, dan anehnya pendetanya juga seneng, dan akhirnya terlibat dalam ngatur ini dan ngatur itu. Gereja sudah tidak dalam pusat kehendak Tuhan. Kalau udah seperti itu, ujungnya hanya bikin kekacauan. Gereja kayak begini ini akan bikin trouble. Jemaatnya trouble,
Orang-orang di dalamnya trouble dan hamba Tuhannya trouble. Makanya jadi hamba Tuhan harus memiliki kemurnian hati. Jangan pilih kasih. Kalau ada orang kaya jadi jemaatmu dan dia memberi persembahan luar biasa, jangan kasih jabatan kalau bukan kehendak Tuhan. Biarkan dia jadi jemaat biasa. Jangan dikasih jabatan, dikasih gelar dan lain sebagainya, ujungnya malah bikin trouble. Kita ini hamba Tuhan harus memiliki kemurnian hati. Bersyukur kalau kita melayani orang kaya. Bersyukur juga kalau Tuhan percayakan jemaat yang biasa. Semuanya berharga di mata Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang pilih kasih. Terutama bagi orang-orang yang kaya dan diberkatin Tuhan, jaga hatimu. Dengan segala kewaspadaan, jangan sampai tipu daya kekayaan, hartamu akhirnya menjebak engkau jatuh di dalam dosa dan kehancuran. Makanya kitab Yakobus di dalam ayat ini, pasal ini, perikopnya judulnya peringatan kepada orang-orang kaya. Di ayat yang ketiga perhatikan. Emas dan perak sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh telah menuai hasil ladangmu, dan sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Kalau hari terakhir ini memang kita harus tanggung jawab, memang kita harus bekerja, kita harus mengembangkan skill kita. Tapi ketika kita dipercayakan karyawan, dipercayakan perusahaan, jangan kita menjadi orang yang semena-mena. Jatahnya karyawan yang kita harus berikan, jatahnya pegawai yang kita harus berikan. Jangan ditunda-tunda lagi. Kita harus menjadi berkat. Justru ketika dipercayakan perusahaan, mungkin dipercayakan usaha toko atau apapun lah namanya, justru kita kelola dengan baik. Kita menjadi berkat di dalamnya buat pegawai kita, buat staf kita, buat orang lain. Harusnya kita bisa kembangkan dengan baik. Kita jadi berkat buat mereka. Dan kita memberkatin lingkungan kita. Jangan ditampung untuk keperluan kita sendiri. Apalagi kita menjadi orang yang pelit, kikir, meditnya bukan main, semuanya dihitung. Dan percuma loh. Kita menghitung-hitung, kita kumpulkan semua harta, kekayaan, aset yang luar biasa. Tetapi orang yang bekerja dengan kita penuh dengan penderitaan, kekurangan, miskin, utangnya banyak. Bukan berarti hidupmu sudah baik-baik saja. Kalau Tuhan percayakan kita ini kelimpahan, tetapi orang yang bekerja dengan kita menderita, ya perlu dipertanyakan. Berarti ada hal yang harus kita perbaiki. Kalau kita diberkatin, pasti karyawan kita diberkati. Jangan kita peres tenaganya dan tanpa kita kasih kepedulian. Itu juga tidak benar. Justru orang kaya justru memiliki hikmat. Semakin kita ini dipercayakan berkat dan kita bisa mengelolanya dengan baik, kita menjadi orang-orang yang bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik, Tuhan akan tambah-tambahkan dan hidup kita semakin hari semakin diberkati dalam kelimpahan, bukan malah ditolak Tuhan. Percuma kan kita memiliki semua harta kekayaan yang luar biasa, tetapi di sisi lain akhirnya hidup kita ditolak Tuhan. Tidak ada gunanya sama sekali. Buat apa? Kita mengejar segala sesuatu dan kita memiliki segala sesuatu yang luar biasa, tapi ujung hidup kita ditolak Tuhan. Kita tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan, kita lanjutkan lagi di ayat yang kelima. Dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Biasanya ini orang-orang kaya ini semena-mena. Hidupnya karena merasa dia punya uang, dia bisa menikmati dan hidup dalam berfoya-foya dihabiskan. Kan saya sudah bilang berkali-kali. Dari setiap berkat yang Tuhan percayakan sama kita, ada bagian untuk orang-orang yang berkekurangan. Kita harus jadi berkat buat mereka. Bukan buat diri kita sendiri. Dari semua berkat yang Tuhan percayakan sama kita, ada benih yang harus kita tabur, ada yang harus kita makan, dan harus kita kelola untuk dengan baik, untuk masa depan kita tentunya. Kita harus jadi orang yang bijaksana. Jangan karena harta dan kekayaan, akhirnya hati kita ini jauh dengan Tuhan. Semakin kita diberkatin, semakin kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Makanya orang kaya kenapa tinggi hati? Kenapa orang kaya itu susah ditegur? Kenapa orang kaya itu sombong? Karena hartanya begitu melekat dengan dirinya. Tidak heran orang-orang kaya kini dapat peringatan oleh Tuhan. Orang kaya itu susah masuk dalam kerajaan Allah karena hatinya nempelnya bukan di Tuhan, nempelnya di harta. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau dipercayakan kekayaan, hikmat, pengertian, pengetahuan atau apapun lah namanya,
harusnya kita menjadi orang yang rendah hati, harusnya kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik, harusnya kita menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Ketika kita dipercayakan jabatan tinggi, ketika dipercayakan usaha perusahaan, nama besar, kita dipercayakan berkat kelimpahan. Semuanya itu ada bagian Tuhan yang di dalamnya, yang harusnya kita bisa kerja untuk Tuhan. Dari semua kepercayaan Tuhan berikan kepada kita itu, ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian untuk orang yang susah, bagian untuk orang yang kekurangan. Harusnya kita juga ada bagian kita yang harus kita tanggung jawab dengan baik. Bukan malah kita semena-mena dan sembarangan. Banyak orang yang gak bisa dipercayakan ketika dipercayakan keuangan, ketika dipercayakan duit. Orang gak bisa dipercaya. Bahkan hamba Tuhan pun akan teruji ketika dipercayakan dengan uang. Bagaimana? Banyak orang tidak bisa dipercaya ketika dia terima harta kelimpahan. Hatinya condong kepada harta tersebut. Lupa dengan Tuhan, lupa dengan tujuan Tuhan. Kalau kita ingin lihat ya, orang itu bisa dipercaya apa tidak. Kasih uang saja, dia bisa ngelola dengan baik apa tidak. Atau dia lupa daratan. Ketika orang dipercayakan jabatan tinggi, dia menjadi orang yang semena-mena loh. Bukannya bersyukur, bukannya menjadi berkat dengan jabatan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Justru biasanya menindas orang-orang yang lemah. Kita harus bijaksana Bapak Ibu. Karena kita ini akan diangkat Tuhan terus. Kita akan diberkatin Tuhan. Kita akan dipromosi Tuhan. Kita akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Dan harusnya kita bisa menempatkan hati kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Kita dipercaya berkat, kita menjadi semakin rendah hati. Ketika kita dipercayakan jabatan, kita bisa menjadi orang yang bijaksana mengambil keputusan untuk kepentingan orang banyak dan kita menjadi berkat. Bukan semena-mena, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Kita lihat ya, ada orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Ujungnya apa? Hancur, anak istrinya hancur, anak cucunya berantakan semuanya. Kenapa? Karena hatinya tidak condong kepada Tuhan. Bahkan hamba Tuhan pun harus memiliki kemurnian hati. Jangan sampai condong kita kepada kekayaan dengan harta. Kalau kita sudah condong kepada berkat, pada kelimpahan tanpa kita mau pikul salib sangkal diri, ada yang salah di dalamnya dan kita harus bertobat. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan ketika ada jemaat yang miskin dan jemaat yang kaya. Semuanya sama, bernilai dan berharga di mata Tuhan. Jangan lantas karena dia miskin kita cuekin, atau lantas dia kaya kita peduliin. Kita tidak boleh. Itu udah jahat di mata Tuhan. Kita nggak bisa membedakan. Tak boleh membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Semuanya ketika orang itu cinta Tuhan, ketika mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, ketika mereka didapati orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, mereka adalah berharga di mata Tuhan. Kita bersyukur ketika kita dipercayakan berkat, kita kelola dengan baik, kita menjadi berkat di dalamnya. Jangan sampai berkat yang Tuhan percayakan ini menyeret kita jatuh di dalam dosa. Ujungnya hidup kita ditolak oleh Tuhan. Bagi orang-orang kaya yang diberkatin Tuhan, kelola hartamu dengan baik. Bagi orang-orang yang dipercayakan menjadi pemimpin, menjadi orang yang bisa mengambil keputusan, jadilah orang yang penuh kebijaksanaan. Karena suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dari semua harta yang Tuhan percayakan, dari semua jabatan, dari semua apapun yang Tuhan berikan sama kita, suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan kita harus menjadi orang yang bijaksana. Bapak Ibu, ketika engkau diberkatin, artinya Tuhan punya rencana dalam hidupmu, dan engkau harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bukannya sekedar untuk kepentinganmu, bukannya sekedar untuk kepuasanmu, untuk berfoya-foya, untuk memuaskan hawa nafsu. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian untuk orang-orang yang susah dan kekurangan. Semakin kita diberkatin Tuhan, semakin hati kita nggak nempel sama duit, sama kekayaan harusnya. Hati kita harus nempelnya sama Tuhan. Jadi motivasi antara hati kita dengan uang harta kekayaan itu bisa semakin dimurnikan. Jangan sampai hati kita terpaut dengan kekayaan. Jangan sampai hati kita terpaut dengan harta yang sifatnya tidak kekal, yang bisa hancur, bisa kapan saja bisa rusak dan kapan saja bisa lenyap. Tetapi kita mau fokus pada kekekalan pribadi Tuhan sendiri. Saya berdoa, kita semuanya semakin memiliki kemurnian hati. Semakin hari semakin kita didapati menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dalam segala hal. Dalam hal apapun juga. Kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan pasti tentunya akan dapatin apa saja yang dipercayakan itu. Dan apa saja yang kita kerjakan Tuhan akan urapi,
dan Tuhan bikin berhasil sehingga namanya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Hati kita jangan pernah mencondongkan kepada harta dan kekayaan, pada aset atau segala sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Bagi orang-orang yang diberkatin, bagi orang yang sudah menikmati kekayaan, fokus hatimu bukan pada kekayaan, bukan pada hartamu, tapi pada Tuhan, pada pribadi Tuhan. Ketika engkau fokus pada pribadi Tuhan dan engkau bisa didapatin, bisa dipercaya, semakin Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan punya maksud dan tujuan ketika memberkatin umatnya. Tuhan punya tujuan ketika Tuhan berikan kelimpahan dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Memberi makan orang miskin, memperhatikan orang yang susah, dan namanya dipermuliakan. Hari ini kita mulai cek hati kita masing-masing. Jangan sampai ada sesuatu apapun yang nempel dalam diri kita, kecuali Tuhan. Tuhan harus menjadi satu-satu yang tinggal dalam hidup kita. Tuhan harus menjadi satu-satu yang memerintah dan berkuasa dalam diri kita. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan deposito, bukan aset, tetapi Tuhan yang nempel di dalam hati kita. Kalau hati kita selama ini nempelnya pada kekayaan, aset, semua yang kita miliki, kita harus bertobat dan balik sama Tuhan. Serahin hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Penghiburan kita adalah datangnya dari Roh Kudus, bukan dari kekayaan. Kita bisa mengharapkan, kita bisa menggantungkan pengharapan kita kepada semua yang kita miliki. Ujungnya kita akan bisa binasa, karena tidak ada yang kekal. Selama yang sifatnya tidak kekal itu menjadi pengharapan dalam hidupmu, ujung hidupmu tidak akan pernah didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ujung dari kehidupan dan kekristenan kita harus didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang belum bisa dipercayakan hari ini, hidupmu masih sederhana, hidupmu masih pas-pasan. Ya harus kembangkan diri, kembangkan skill, minta hikmat, pengertian, pengetahuan, supaya Tuhan berikan hikmat sehingga engkau bisa melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, menghasilkan segala sesuatu, dan semakin engkau diberkatin Tuhan. Tuhan mau hidup kita ngalami berkat dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan gak pingin hidup kita keleleran, melarat, dan menderita. Tuhan mau kita diberkati. Tapi Tuhan juga mau kekayaan atau berkat yang diberikan tidak menghancurkan hidup kita. Justru kita bisa dipercaya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai harta yang kita miliki, aset yang kita miliki, ujungnya menghancurkan hidup kita. Harusnya aset dan harta yang kita miliki semakin mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar mengendalikan hati dengan baik. Jangan sampai nempel kepada harta dan kekayaan yang sifatnya tidak kekal. Penghiburan kita, pengharapan kita, jaminan masa depan kita, jaminan hidup kita adalah pribadi Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi masa depan kita, Tuhan yang menjadi pengharapan kita, Tuhan yang menjadi kekayaan kita. Maka kita akan menikmatin semua kebaikan, kemurahan, anugerah, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sebagai hamba Tuhan, harus tetap memiliki kemurnian hati. Jangan hati ini sampai nempel sama uang. Jangan nempelnya pada persembahan. Kita tahu kita ini hamba Tuhan, yang gaji kita Tuhan, pasti dicukupin. Pasti diberikan jaminan atas masa depan. Karena kita ini adalah hamba Tuhan, kita melayani Tuhan, Tuhan yang gaji kita. Tuhan yang urusin hidup kita. Jangan sampai hati kita melintir dengan harta. Jangan sampai hati kita ini condongnya kepada harta duniawi yang tidak kekal. Bagaimana mungkin kita bisa membimbing jemaat yang memiliki kemurnian? Bagaimana kita bisa membimbing anak-anak jemaat yang dipercayakan kepada kita menjadi jemaat yang kudus, suci, dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Sedang kita sebagai hamba Tuhan tamak, serakah, penuh dengan kelakuan dan sifat duniawi. Ujungnya kan percuma. Kita tidak akan bisa menjadi lebih rohani. Umatmu, jemaatmu tidak bisa menjadi lebih rohani dari dirimu sendiri. Kalau engkau nggak lebih rohani, lebih kudus, engkau nggak bisa mengajarkan orang lain hidup dalam kekudusan. Kita nggak bisa mengajarkan tentang kesucian, kita nggak bisa mengajarkan tentang kemurnian hati kalau hati kita penuh dengan serakah, tamak, dipenuhi dengan hawa nafsu. Kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa dipercaya mengelola berkat Tuhan. Amin. Ketika kita bisa dipercaya mengelola, Tuhan akan tambahkan kepercayaan itu semakin besar.
semakin besar, supaya namanya dipermuliakan, supaya namanya ditinggikan, supaya namanya diagungkan, disebut atas keluarga kita. Saya berdoa mulai hari ini kita memiliki kesucian, ketulusan, kemurnian, semakin hari semakin didapatin berkenan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman ini nempel dalam hati kami mematerakan dengan darah anak domba Allah. Tambah hari hati kami semakin dimurnikan, tidak nempel pada harta duniawi, tidak nempel pada kekayaan, tapi nempelnya pada pribadi Tuhan. Murnikan dalam hati kami kalau didapatin ketamaan, keserakahan, materialistis. Kami mau fokus kepada perkara ilahi, semakin hari semakin diubahkan. Kami fokus kepada kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami bisa mengelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Bagimu pujian, hormat, pengagungan. Bagimu segala kemuliaan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, segala kemuliaan, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri bien nanamo so. We praise you, we praise
menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.